nahnu bil ibtihad wal habur nantazirukum asyiqina ilaikum ya fadilati syekh. Risa Fatmi, tolong mendekat. Alhamdulillah, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang sudah hadir bersama kita. Syekh Abdul Somad ini kehadiran yang kedua di Kota Pariaman setelah 2017 yang lalu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi qudumikum bi Pariaman. Semua Bapak Ibu yang masih di luar, kita masuk. Sebentar lagi acara kita akan mulai. Semuanya yang masih di luar silakan masuk. Anak-anak kita akan masuk ke dalam saudara Bapak Ibu. Insya Allah sebentar lagi. Oke. Nara himpuna. Banyak pecinta beliau. Ini kali kedua Profesor Dr. Haji Abdul Somad hadir di Kota Pariaman setelah 2017 di Kampung Baru dahulu. Bapak sudah dulu foto-fotonya, bisa kita duduk dulu? Bisa kita duduk dulu? Bapak Ibu semuanya silahkan duduk dengan rapi. Ayo duduk dulu. Biar acara bisa kita mulai dengan cepat. Ayo duduk. Subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramahku. Ambo yakin selama mandang aku jamaah aku ndak fokus. Beko pulang ditanya, kecil Ustaz Somad tadi habis subuh aja 10 kali ndak terang dia mampu terpukau dari ganteng mananya. Memang orang kalau de ange ko berkunang-kunang maton. Nampak. Kalau tuan menangkap banteng dibawa ke Kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinya matonya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat tu bersama-sama supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau nyo ndak hafal. Walaupun nyo ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dek apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di Kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong Idul Adha. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah. Yang akan berkurban setelah mendengar ceramah tausiah Ustaz Abdul Somad insya Allah. Nanlah ambu agi tahu indak jo berkurban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Amin. Ambo indak bisa berkurban Ustaz.
kini ko sado jamaah ko sedang berkorban. Iya enggak? Iya, nge. Kurban apa? Korban nge. Korban perasaan, Beb. Iya. Jambara jamaah ko tibo Pak Wali. Jamaah awak lah tibo subuh tadi. Lah duduknya di siko. Ba sarapannya. Ba. Awak makan katupek gulai paku. Iya. Awak makan lupi. Ba mereka membawa bekal Ustadz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking seat sampai duduk. Inyolah tak duduk dari subuh malam tadi lah ditulis ikut sampai ambo. Tiba-tiba ada orang nan tagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Nggak ada, ikut nggak ada. Sebab itulah maku ambo tagak di siku. Barasonya Ustaz tagak di aktek. Cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angek ndak rasanya? Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf. Nan ciek menyabui angek, nan ciek menyabui indah. Jangan cemas, sebab apa? Sebab damkarlah ado siap. Ado tuh merah, pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustadz Somadnya lama di Ino saja. Inyo batanyo ange indahnya tahu siah ndak ada cahaya matahari kayaknya. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana diletaknya di siko. Mestinya kan di sampai itu anak-anak tahfiz di siko kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Nan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zolim, aniayo. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamu-lamu, tapi taniayo orang hilang pahala ceramah. Be apa? Masyarakat maraso ange hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iko indak lamu. Ambo mah manciang saja. Iku ado pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru di siko, ada biru. Iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju ndak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus Pak, istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang, sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Ngalo sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang, ibu wajib marah. Jangan sabar. Jemaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sobo sabar, namanya bongak. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akad nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu itu milik saya, karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Iko bukan pengajian. Iko membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai tadi. Tapi ibu bisa bekerja karena izin apa? Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah, walaupun datang pengajian.
Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambunan kanai? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak anak ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustad, bekonyo kurui karyang bantu Ustad Somad. Jadi Ustadz Iko bare biar aku aja. Jadi jangan anggap dakwah Iko hanya beban Ustadz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Hayya 'alas shalah. Itulah makola saji, tidak ada orang sholat. Be apa? Muazinnya terlalu lemah gemula. Coba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazin dan inyo babinsa dan dim ya azan. Hayya 'alas sholat. Sadu tentara datang, siap. Bangga ndak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis. Bangga ndak punya anak dokter? Bangga. Patang waktu wisuda tahfiz anak Quran, ambo tanya, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Setiap Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Alun Clay. Wow, serahkan, ambo serahkan. Sesudah itu ambo bisik ke telingonya, ambo tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Cek lagi, mau jadi apa nak? Dokter. Ndak ada surang pun nan ingin jadi ustad. Lamu ambo bapikir, de apalah anak-anak ketek kau ingin jadi dokter? Rupanya alasannya dokter kolah pitih nonan banyak dan karajonyo ndak bare. Coba kalau jadi tukang, mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung ya. Kamu khawatir jadi somasi deh tukang-tukang. Martelnya gadang, basi, bare, karajonyo dari pagi sampai sore. Dokter ambo cali martilnya, ketek sih. Keteknya martilnya. Masuk ke rumah sakit, itunya, mana lututnya? Iko, adik pukul. Oh, ini nampaknya tulang keropos osteoporosis. Jadi bara dok, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10. 20. Jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh, manjago, mancalia, mamal, pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter, senternya ketek sih. Baterainya cie, baterai ketek. Dokter THT, talingo, hidung, tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tabligh akbar Ustaz Somad. Coba buka mulutnya. Banyak pasien THT takwi menutui mulut. Sebab apa? Buko 5 juta, tutui 5. Dibukonya saja. Takwi menutui. Sekarang mau tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau. Tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustadz Abdul Somad ko guru, dosen selama 11 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Jadi Ustadz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas, kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi Ustadz-ustadz itu adalah guru-guru awak sadonyo.
alam takambang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S cendol, S doger, dan S Bandung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang, di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo maimbau kadon sana ambo kasadonyo nan ado di perantauan, pulanglah ke kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinya banyak, di luar negarinya adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung, kredit. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo, halal bihalal, aba kini ya. Pulang ke kampung awak, buat rumah Quran sebanyak-banyaknya, setuju? Bara rumah apa? Oh, itu rumah ambo, rumah kurang rumah kecil. Rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang, dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, indah. Apa? Beko kerajonyo apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba ingin Basnas? Tuh balihonya kadang. Zakat. Cuma dari Jawa bantu zakar. Zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Yang bayar zakat surang. Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru. Membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru sampai mencari nafkah, bayar zakat. Tapi di kampung awak ada jonan paralu, bagi pakai prosentase. Karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ampun tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Kami tidak akan mungkin memeriksa cik-cik ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Sianan tahu. La ta'khudhuhu sinatun. Inyo indak mengantuk, inyo indak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayo. Datanglah kawan nambo, petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kok orang kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat. Ambo ko memang kayo, mobil ambo 2 miliar, rumah ambo ko 5 miliar, tapi sadonya utang. Ambo enggak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutip zakat, mereka pulang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Nggak lama Pak Haji nan kayo tadi datang ke kantor Basnas. Kawan ambo mencaliaknya, alhamdulillah Pak Haji lah dapat hidayah, nampaknya kau membayar zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan Pak Haji duduk. Lama baca cerita ditanya, lama-lama Pak Haji mengecek, ada zakat untuk saya. Rupanya inyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko ceritonya bukan fiksi, nyata. Kalau ingin baswo bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabik namo dan nomor handphone. Sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Urangnya masih duit sampai kini. Ado cek lain, indah ambo bazakat disampaikan dari Ustaz. Siapa yang penghasilannya setahun 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti? Memang kalau lah cerita zakat kos ada orang lupa. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta, guys. 2,5 juta. Nggak amunya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas,
Datang ke rumahnya, Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya? Pura-pura nyekanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, lepai, lunglai. Orang pun meminta zakat tidak sampai hati. Tidak usah lawak kutip zakat, nampaknya ledak kayak kematian sakaratul maut. Ulang saya lawak. Rupanya PT-nya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Orang Pemko tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Inna rabbaka labil mirsada. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, dibawa ke ortopedi pakai jarum makin sakit, ditusuk pakai paku payung bertambah sakit. Habib, ditanya kamu di Sumatera ada Habib yang paling banyak di Pariaman keciam. Oh, apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhan nan paling gadang, paling besar di Sumatera ada di Pariaman. Mereka mendarat. Maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina. Asalnya Sayyidi. Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi Sidi. Itu asal kata Sidi. Kalau Nampadusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cik Sayyidati, dek payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalba. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka kamu pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad, jangan pakai Sayyidina, sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Itulah asalnya maka kamu tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 masalah populer. Bukan ambo menambahkan Sayyidi Sayyidina, itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis inyo berkata, Ana Sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka ambo menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman, anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, manga waktu mengtes tadi cuma 2 pertanyaan. Ada 2 jawaban. Jawaban nampak tamu, ambo ndak sampai hati mencaliak jamaah de ange. Jawaban nang kedua dek kecil, ibu ndak ba'a. Nang kedua, hafalan ambo habis. Kalau ditanya, mana Ustaz Somad mau ngetes anak hafalan 30? Pertanyaannya cuma 2 surah. Ustaz Somad tuh ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran, maka ambo cari gurunya. Ma Ustadz Buya nama membuat anak badua ko hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya, sebab tangan ini jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibuatnya 2 anak ko hafal Quran. Anak ambo pun mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo, dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Hafal, terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah, ndak jadi ambo cium. Gurunya padus.
Kalau mau cium tangannya berang lagi. Jadi pertumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyebaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, disetrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk kari kerja, ibu sibuk arisan. Papa, mama mau pergi kerja, anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak. Dah papa. Maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia. Guru yang digugu dan ditiru. Gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, Ibu DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru. Maka kita berterima kasih. Ambo Batari mau kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun. Abdul Somad datang tausiah di Stadion Kota Pariaman pada ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Maka beko tahun 2032 ulang tahun Kota Pariaman yang ke-30, maka mereka lah sudah selesai S1. Mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih. Kalau mau mati, anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo? Mobilnya mahal? Duitnya banyak? Tapi mabuk sakau? Tak mau. Bapak mau punya istri cantik? Kalau nya duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya. Tapi nya ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan, kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam, di atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Yang solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Itu ndak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya, yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami yang bok inilah sholat. Sholat apa bu? Sholat tarawih. Itu pun malam patamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20. Semoga Kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke Kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu banyak orang datang ke Kota Pariaman? Sehingga pantai-pantai kita ramai. Makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal,
tidak ada jualan khamar, anak-anaknya selamat, melihat adat istiadat Minangkabau, ada alim ulama, ada cadia pandai, ada ninik mama, pohon rindang, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda, didulukan selangkah, ditinggikan serantian. Ada alim ulama yang menunjukkan manonan halal, manonan haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir! Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu tujuanan memisahkan kita, jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah, puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.